Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, pagi ya. Selamat datang di kelas gelombang. Hari ini pertemuan perdana kita nampaknya. Karena minggu lalu kita harusnya ketemu tuh hari apa sih? Kamis ya. Ini mah hari apa? Selasa kan? Selasa dan Kamis. Tapi Selasa kemarin kita libur ya. Sedangkan Kamis kemarin saya berhalangan karena harus ada kunjungan industri. Jadi ya baru kita ketemu hari ini. Tapi so far kemarin juga udah ada komunikasi sih sama Nara. Mana Naranya? Iya. Oke. Terus kemudian kemarin juga sempat udah saya kasih untuk materi untuk belajar mandiri ya kayaknya ya. Tentang apa kemarin belajar mandirinya? Tentang divergensi dan juga curl gitu ya kan ya. Berarti udah bisa akses epsilonnya ya semua ya. Udah pada join ya, enroll ya. Terus habis itu udah nonton juga pemaparannya di sana? Atau belum sempat? Yang penting kerjain tugas aja dulu ya, yang wajib ya. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya memang belum menyimak secara utuh dari pembahasan di kelas sebelumnya, itu meminjam dari kelas sebelumnya. Jadi mungkin kita akan coba diskusikan kembali aja gitu ya. Di sini kita kelasnya ada berapa orang sih totalnya? 35. Udah hadir semua nih ya kayaknya ya. Emang berarti dari dulu kelasnya di sini terus ya? Oke, dari Dan hari Kamisnya juga sama di sini juga. Kebetulan hari Kamis nggak pernah offline, Pak. Oh, nggak pernah offline biasanya? Di Online. biasanya nggak kelas. Oh gitu, biasanya nggak kelas. Tugas. Oh, dikasihnya tugas. Jadi emang ketemunya biasanya hari Selasa aja begitu ya. Iya. Oke lah, kalau memang seperti itu tradisinya. Apakah mau dilanjutkan tradisinya? Jangan, maunya kelas terus ya. Ayo aja. Tapi kalau hari Kamis kalian ini ada memang ke kampus? Iya. Dan emang Iya. memang biasanya hari Senin dari Kamis dari pagi. Kamis malah dari pagi. Dari pagi sampai sore. Kita tahu Kamis itu jam berapa sih jadwalnya? Jam 1. Jam 1 ya. Harusnya berarti jam 1 slotnya ya kalian emang kosong buat kelas ini kan ya? Nggak ada yang kelas lain hari Kamis kan jam siang itu? Iya, insya Allah juga saya juga prefer untuk kalau bisa kita offline sih offline aja ya kelasnya. Dan kita bisa coba untuk optimalkan. Oh, terus kalau buat yang hari Selasa ini kan emang defaultnya kita jam 8, cuma karena tadi saya ada upacara nih kayak pakai baju begini. Jadinya kita geser ke jam 9, tapi kalau jam 9 gini setelah ini tahun ada kelas lagi? Enggak? Jam 1. Oh, berarti kalau misalnya kita geser lebih agak siangan, oke kayaknya ya. Jam 10 kayak gitu ya kan? Better ya? Atau prefer jam 8? Ada yang mau tetap jam 8? Ya udah karena halayak menginginkan demikian ya saya ikut aja gitu ya. Padahal saya juga happy sih kalau bisa jam 10 ya. Oke. Ya, silakan. Ya udah berarti mungkin minggu depan berarti kita pertemuannya jam 10 ya, teman-teman ya. 10 apa 9? 10 aja. 10. Enggak 9.30 gitu. Enggak. 10. Kita berapa menit sih? Mestinya 100 menit kan ya. Berarti jam 10 sampai jam 11.40 ya. Oke. Terus apa lagi yang mau dibahas ya? Udah sih itu aja ya. Berarti kita kelasnya hari Selasa dan mau kemana Om? Oh, bawa bangku. Oh, nggak ada kursi. Ya, kalah pemilu apa? Nggak dapat kursi. Jokesnya. Oke, itu ya teman-teman ya. Apa lagi ya? Udah sih. Kemarin di UTS gimana? Udah belajar apa aja sama Pariser kan ini kelasnya ya? Ingat nggak kemarin belajar apa aja sama Pariser? Osilasi, Pak. Osilasi, terus? Belajar apa? Simple harmonic motion. Itu osilasi bukan ya? Gerak harmonik sederhana itu ya. Osilasi simple harmonic sama osilasi teredam ya, damped oscillation ya. Oke, terus habis itu ada apa lagi? Itu artinya udah masuk ke gelombang juga ya. Bedanya apa sih getaran sama gelombang? Gelombang itu getaran yang merambat. Nice. Kalau getaran? Gelombangnya tidak merambat gitu ya. Ya tapi bener kok, bener definisinya ya. Siapa namanya? Rio. Tio. Oke. Ya jadi benar kata Tio ya. Jadi bedanya antara getaran dan gelombang itu sesederhana getaran itu adalah gerakan berulang yang terjadi di situ-situ aja. Sedangkan kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat, ya kan?
Ya kan? Misalnya nih kita punya apa misalnya? Biasanya getaran tuh terjadi di apa sih? Kasih contoh coba. Bandul boleh, apalagi kira-kira? Ini yang saya gambar apa nih? Pegas, betul ya. Jadi kita bisa menghasilkan osilasi pada sistem pegas ya. Teman-teman bisa bayangin nih, tapi pegasnya kok agak mencong ya. Ya udahlah. Oke, jadi dari pegas yang kita punya di sini, teman-teman bisa bayangkan kalau kita simpangkan si pegasnya ke bawah, maka pegas ini akan memberikan gaya balik ya, yang akan cenderung menarik dia kembali ke posisi semula. Namun ketika dia tiba di posisi semula, dia masih punya kecepatan nih, sehingga dia bakal excess, bakal kelebihan, kebayang ya? Dan ketika dia kelebihan, dia bakal neken sih pegasnya yang akhirnya memberikan gaya lagi gitu ya kan. Dan prinsipnya di situ terjadi berulang-ulang gitu ya kan. Tentu teman-teman udah belajar itu sebagai prinsip dari atau kriteria dari GHS ya. Dimana dalam GHS itu harus ada gaya yang berbanding terbalik, bukan berbanding terbalik sih, harus berlawanan dengan perpindahannya. Masih ingat nggak tuh itu? Jadi ada fenomena atau ada mekanisme gaya pembalik ya. Di sini kenapa ada gaya pembalik? Karena kita bisa bayangin ketika pegasnya dia sedang menyimpang ke bawah, maka pegas tersebut mengalami gaya ke atas, ya kan ya? Ketarik kan? Sebenarnya bukan pegasnya sih, tapi bendanya ya. Bendanya ketarik sama pegasnya ke arah atas gitu ya. Dan sebaliknya ketika bendanya sedang menyimpang ke atas, maka nanti dia akan mengalami gaya ke arah bawah. Jadi ada hubungan di mana gaya itu berbanding terbalik, bukan berbanding terbalik lagi-lagi, tapi sebanding dengan negatif dari simpangannya ya kan. Ini fenomena ini proportionality kayak gini nih disebutnya apa namanya tadi? Berlawanan ya jadinya, bukan berbanding terbalik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk berbanding terbalik itu adalah hubungan di mana satu variabel membesar, satunya lagi mengecil. Nah, itu berbanding terbalik tuh. Ya kan? Kalau ini dia ketika simpangannya makin besar, gayanya makin kecil makin besar. Makin bertambah ya kan? Makin besar, ya. Makin besar justru ya, karena teman-teman bisa bayangin di titik setimbangnya ketika simpangannya 0, gayanya berapa? Titik setimbang, berarti kan pegasnya nggak diapa-apain kan? Gayanya 0 ya kan? Ketika dia disimpangkan, baru dia mengalami gaya ya kan? Sehingga makin besar simpangannya, makin jauh dia dari titik setimbang, maka gayanya akan semakin besar. Namun dengan arah yang berlawanan begitu ya kan? Sampai sini ingat nih, ini kita review aja dulu ya tentang prinsip osilasi ya kan. Yang kemudian kita juga tahu dari hubungan dari yang kita bisa dapatkan dari hukum Newton di mana F sama dengan ma, artinya ya namanya gaya itu pasti sebanding dengan percepatan gitu ya kan. Sehingga dari sini kita pun juga bisa melihat adanya hubungan antara percepatan yang berbanding lurus dengan arah berkebalikan ya dengan simpangan gitu ya. Jadi percepatan itu sebanding dengan negatif dari simpangan gitu ya kan. Dan inilah yang kemudian menjadi syarat dari GHS kan, masih ingat gak nih? Kemarin harusnya udah bahas ini ya. Ini adalah syarat dari GHS. Syarat GHS, gerak harmonik sederhana, simple harmonic motion, SHM ya kan. Dan dari syarat ini akhirnya kita dapatkan solusi dari persamaan getaran ya kan. Apa solusi dari persamaan getaran? Apa solusi dari persamaan getaran? Ini disebut solusi apa sih? Asin. Asin Omega T. omega T Min Kx. min Kx. Oke. X sama dengan A sin omega T min Kx gitu ya. Min Kx. Oke. Nah, untuk sebagai persamaan getaran ini sebetulnya persamaan yang barusan disebutkan ini ada kurang tepat. Bisa saya bilang kurang tepat. Nah, tapi teman-teman ada yang bisa identify nggak kurang tepatnya di apanya ya? Apa nih yang kurang tepatnya di mana nih? Apa yang bikin persamaan ini barusan saya bilang kurang tepat? Padahal saya yang bilang ya, kenapa nggak saya jelasin ya malah nanya ke orang. Tapi kira-kira gimana nih? Ada yang kurang tepat dari persamaan ini? Ya antara A-nya, sin-nya, omeganya, T-nya, K-nya, atau X-nya gitu. Atau tanda minusnya, atau apanya lah. Make a guess aja guys, tebak aja.
Apa yang salah di sini? Plus minus. Plus minusnya, oke. Oke, tapi bukan itu yang saya minta, tapi oke lah. Apanya? Omega T sama KX-nya. Omega T sama KX-nya. Kenapa tuh salahnya? Itu kalau longitudinal ya. Longitudinal, terus Kalau ini kan transversal. di Naik turun, ya naik turun doang. Jadi nggak merambat. Nah, betul, betul. Jadi harusnya persamaan yang kita punya ini adalah persamaan yang menjelaskan GHS ya. GHS itu menjelaskan hubungan dari simpangan. Jadi maksudnya yang disebut dengan solusi dari GHS itu adalah kita pengen tahu nih simpangannya berapa gitu ya kan di waktu tertentu, ya kan? Nah, berarti betul tadi. Nah, berarti kira-kira apa ini yang harus diperbaiki jadinya untuk menggambarkan situasi tadi? mau pakai omega. Nggak pakai omega. Jadi harusnya asin KX aja gitu. Gimana? Kalau ditambahin sudut fasanya gimana? Sudut fase, oke, ya bisa, tapi bukan itu yang saya minta. Itu masih tetap salah even kita tambahin sudut fase. Ya tapi betul ya, sudut fase ini akan melengkapi ya, karena adanya sudut fase itu akan mampu memberikan kita fleksibilitas ya untuk menentukan arah geraknya tuh atau posisi awalnya dari mana. Gitu. Sebenarnya lebih ke dikurangin ya, bukan nambah-nambahin ya kalau sudah doang. Ini ada yang kurang tepat nih. Nah, kira-kira kurang tepatnya di mana? Apa yang keliru? Apa yang harus kita ilangin dari persamaan ini sehingga dia jadi persamaan GHS? Ya, boleh lihat-lihat bukunya. Persamaan GHS apa? Asin omega T doang. Asin omega T doang, betul itu dia teman-teman. Jadi persamaan GHS itu tidak diikuti oleh KX, dia cuma asin omega T doang ya. Kenapa jadi asin omega T doang? Karena persamaan GHS ini dia itu mencoba untuk menentukan simpangan yang terjadi pada waktu tertentu gitu ya. Jadi di ketinggian berapa? Misalnya kita ngomonginnya konteksnya nih simpangannya itu vertikal lah ya. Mungkin kita pakai simbol Y aja ya, boleh ya? Berarti dari awal mestinya mungkin kita bisa pakai notasi yang sesuai. Ini jadinya Y gitu ya kan ya. Nah terus habis itu berarti dari sini kita bisa lihat di percepatan ini dia sebanding dengan negatif Y gitu ya kan. Sehingga Y sama dengan asin omega T plus KX plus C. Nah ini ya kalau kita mau coba perbaiki, di sini dia harusnya nggak ada KX-nya. Oke. Kenapa nggak ada KX-nya? Karena ya tadi di sini kan kita cuma pengen tahu Y-nya berapa nih di waktu tertentu kayak gitu. Kebayang nggak? Karena dia di situ-situ aja kan. Bisa dibayangin? Dia di situ-situ aja. Di situ-situnya maksudnya dia nggak geser ke kanan gitu ya kan. Gambar saya kemana sih? Ke kiri. Dia nggak ngegeser ke kiri gitu ya kan. Jadi dia di situ-situ aja gitu. Sehingga X-nya itu udah fix. X-nya itu bukan variabel dalam konteks persamaan getaran gitu ya. Makanya jadi persamaannya akan jadi asin omega T plus C gitu ya kan. Ya. Nah terus kemudian kenapa persamaan ini yang jadi persamaan getaran atau dibilang sebagai solusi dari persamaan getaran ya? Karena ya teman-teman bisa lihat ya kan, ketika kita punya Y dinyatakan dalam apa tadi tuh A sin omega T, misalnya ditambah dengan sudut fase gitu ya kan, maka nanti turunan pertamanya atau kecepatan getaran ya itu kan bisa kita dapatkan dari turunan posisi terhadap waktu ya, berarti dy per dt ya kan. Nah ini turunannya jadi apa nih? Omega A sin omega T. Betul ya. Tentu kita bisa lihat di sini akan ada A awalnya sebagai koefisien, terus turunan dari sin adalah cos. Nah, terus kemudian kita apply aturan rantai ya. Di mana di sini kita harus juga mengalihkan dengan turunan dari omega T si. Makanya jadi muncul nih si omega A cos omega T ya kan. Sedangkan percepatannya gimana? Percepatan kita bisa dapatkan dari turunan dari kecepatan ya kan. Sehingga tinggal kita turunkan ini lagi sehingga nanti dia bakal menjadi turunan dari cos apa? Minus omega minus sin ya, berarti di sini nanti akan minus sinnya. Nah, terus kemudian ini ada omega T plus C tetap. Nah, sedangkan nanti harus dikalikan lagi dengan omega kan, makanya dia akan jadi omega kuadrat. Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Nah, dari sini kita bisa melihat ada hubungan tadi tuh. Hubungan apa tadi? Tadi kan kita mendefinisikan GHS sebagai sistem yang memiliki percepatan yang sebanding dengan negatif dari simpangannya, ya kan? Ya enggak?
Nah sekarang teman-teman punya bentuk itu tuh ya, karena ini adalah si percepatan, sedangkan A sin omega t itu adalah apa ini? A sin omega t adalah persamaan dari simpangan gitu ya kan. Makanya jadi dengan persamaan A sin omega t dia terpenuhi nih. Dia ada hubungan negatif omega kuadrat Y gitu ya kan. Terpenuhi kan? Makanya persamaan ini dibilang sebagai solusi dari persamaan GHS. Karena GHS syaratnya ini. Gitu. Jelas nggak? Ya, oke ya. Dan sebetulnya nanti juga, bukan nanti sih, harusnya malah kemarin ya. Kemarin teman-teman sudah membahas tentang bagaimana fenomenanya ya. Jadi ini kan kalau untuk GHS itu adalah ketika dia nggak ada hambatan ya. Nggak ada hambatan, makanya gayanya cuma gaya balik dari si pegas aja ya kan. Sedangkan ketika mulai muncul tuh gaya hambatan dari gaya gesek atau gaya yang disebabkan oleh sistemnya gitu ya kan, maka nanti di situ akan ada penambahnya nih ya. Jadi mungkin gak cuma negatif Y aja. Dan tapi kita nggak bakal bahas itu in details. Mungkin nanti teman-teman bisa review lagi, itu materi sebelum UTS harusnya. Jelas nggak sampai sini nih? Itu yang tadi teman-teman sebutin kan ya, GHS, terus gerakan harmonik teredam ya kan, dan seterusnya, forced oscillation dan seterusnya. Oke, sampai sini jelas ya? Ya maksudnya ide ini nanti yang akan kita gunakan juga untuk mempelajari bagaimana gelombang elektromagnetik itu bisa muncul ya. Karena memang bedanya materi sebelum UTS dan UTS setelah UTS itu adalah sebelum UTS itu kalian dominantly belajar gelombang mekanik ya. Gelombang yang disebabkan oleh gerakan mekanis ya, dari spring, dari pendulum atau dari percikan air segala macam, pokoknya mekanik lah. Nah, sedangkan nanti kita bakal belajar tentang gelombang elektromagnetik yang tentunya nanti akan berkaitan dengan medan listrik dan juga medan magnet. Tapi sebelum kita jump ke situ, hopefully teman-teman bisa review lagi apa yang udah teman-teman pelajari di setengah semester kemarin. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Udah aman? Aman ya, kayak gitu ya. Oke, jadi itu adalah persamaan getaran pada GHS ya, pada sistem yang melakukan GHS ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya, ini solusi dari persamaannya itu bisa kita nyatakan dengan sin omega t plus C ya. Nah mungkin teman-teman kadang juga ngelihat dia sebagai cos. Ini sebenarnya bebas sih, karena sin sama cos itu sama-sama fungsi sinusoidal ya, yang bisa kita gunakan, yang tentu dia juga akan memenuhi kondisi ini nih. Teman-teman bisa bayangin kalau cos diturunin kan jadi sin, di negatif sin ya, diturunin lagi jadi negatif cos, dan akhirnya memenuhi syarat ini lagi kan ya. Turunan keduanya A-nya itu sama dengan negatif Y-nya ya kan. Bukan sama, again dia proporsional, sebanding aja ya. Oke, jelas sampai sini? Oke. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke apa lagi nih? Gelombangnya deh sekarang. Nah kalau gelombang gimana nih jadinya? Ini kan tadi barusan kita ngomongin getaran ya. Getaran itu berosilasi pada titik tertentu ya kan, ya sesuai sama posisinya dia di mana ya kan. Nah sedangkan kalau gelombang gimana sih teman-teman? Gimana cara kita menghasilkan gelombang sih? Misalnya di sini kita punya tadi kan ada pegas ya yang dinaik turunin ya. Ya udah berarti kan gitu-gitu aja ya, pegasnya di situ-situ aja ya. Pertanyaan, kalau kita pengen bikin gelombang dari sistem pegas ini kira-kira gimana ya caranya? Cara untuk bikin gelombang dari sistem pegas. Diapain? Dirambatkan. Dirambatkan. Oke, gimana caranya untuk dirambatkan? Anyway, tadi mikrofonnya di mana ya? Ada mikrofon nih, mungkin kayak kamu sering ditaruh sini aja mikrofonnya. Oke. Boleh tar lu, biar kedengeran ya suaranya. Oke, gimana tadi cara untuk menghasilkan gelombang dari sistem pegas seperti ini? Lah kamu maksudnya ngomong di situ. Dirambatkan, jadi kan itu kan getarannya ke atas ke bawah. Betul. Jadi pas ketika ke atas dia bergerak juga ke samping. Terus pas ke bawah gerak juga ke samping. Jadi dia membentuk gelombang gitu. Gelombangnya di mana nih? Ada gelombangnya nggak di sini tapi? Ini Mana gelombangnya? Nih kita pakai pegas. ya. Dia naik turunin. Ah. Mana gelombangnya? Ketika dia bergerak ke arah, Bergerak ya, ke arah? bisa searah dengan arah getarnya, bisa searah dengan bisa Mana berlawanan. geraknya gimana? Maksudnya si pegasnya kita gerakin gitu, pegasnya digeser.
Iya digeser. Digeser, oke, good. Ya boleh ya. Jadi kalau misalnya kita geser, mungkin kita akan dapat ya visualisasi dari gelombang doang sih sebenarnya itu. Tapi itu bukan gelombang yang sesungguhnya gitu ya. Karena kalau kita ngomongin gelombang mekanik, emang sebetulnya kita nggak bakal mungkin menghasilkan gelombang dengan pegas doang, ya kan? Ya, pegas yang dibegini-beginiin doang nggak bakal ada gelombangnya, ya kan? Jadi kira-kira gimana? Harus apa? Kita harus nambahin apa di sistem ini supaya jadi gelombang? Bayangin aja, imajinasiin aja. Gimana biar ada gelombangnya? Medium. Medium, betul. Misalnya? Udara. Udara, oke, bisa ya. Betul, kalau kita bayangin partikel udara, maka mungkin nanti teman-teman bayangin si udara ini dia akan terusik ya kan oleh adanya getaran si pegasnya, sehingga mungkin akan ada getaran yang terbentuk di udara. Meskipun gelombang mekanik itu untuk merambat di udara kayaknya agak tricky sih gitu ya. Maka, tapi kata kuncinya betul banget tadi, kita harus tambahin medium gitu, atau kita harus analisis mediumnya. Kenapa harus analisis medium ya? Karena memang itu adalah behavior dari gelombang mekanik. Gelombang mekanik hanya bisa merambat melalui medium, jadi harus ada medium. Medium itu artinya apa sih? Perantaranya, betul ya, atau tempat dia lewat gitu ya kan. Nah jadi untuk kasus si pegas ini, untuk menghasilkan gelombang ya sesederhana kita kasih aja tali melintang gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ya, ketika kita kasih tali melintang seperti ini, maka getaran yang dihasilkan pada pegas itu akan mampu menggetarkan partikel talinya, sehingga partikel talinya pun juga akan ikut bergetar gitu ya kan. Dan teman-teman bisa bayangin nanti partikel talinya pun juga bergetarnya tuh silih berganti gitu ya. Jadi kalau kita bayangin talinya seperti ini, ketika dia terangkat, maka yang bakal terangkat duluan kan ini ya, bisa dibayangin nggak? Kemudian ketika ini terangkat, ini udah lebih tinggi ya kan. Ketika yang ini ikut terangkat, ini udah lebih tinggi lagi ya kan. Nah maka nanti teman-teman bisa bayangin kita bakal punya pola seperti inilah, more or less ya kan. Gitu lah ya. Ya tentu teman-teman kebayang lah ya, ini kan bisa dibayangin di dunia nyata ya. Teman-teman punya tali gini juga udah bakal menghasilkan gelombang tuh ya kan. Ya. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat, betul. Dan ketika ngomongin gelombang mekanik itu harus ada mediumnya. Jelas nggak? Jelas. Ya kan. Nah itu yang kemarin teman-teman belajarin juga kan ya, tentang impedansi lah apa segala macam ya. Jadi hopefully teman-teman jangan sampai belajar gelombang itu cuma belajar persamaannya doang ya. Teman-teman juga harus meresapi bahwa setiap persamaan yang teman-teman pelajari itu punya makna fisis di dalamnya. Dan hopefully teman-teman juga bisa menjelaskan, maksudnya membayangkan, sehingga nanti dengan teman kebayang nanti teman-teman juga bisa ngejelasin ya kan. Ini jurusan pendidikan fisika betul ya? Betul, Pak. Iya, kalau misalnya emang karir kalian lurus gitu ya, mestinya kan hopefully kalian diproyeksikan untuk menjadi pendidik begitu ya. Dan untuk menjadi pendidik ya tentu teman-teman harus bisa menjelaskan ya kan. Makanya jadi untuk bisa menjelaskan teman-teman pastikan punya mindset atau mungkin istilahnya framework yang udah pas gitu di kepala gitu ya. Dan dari situ juga saya berharap kalau misalnya emang di kelas ini ada yang teman-teman kurang ngerti, tanya aja ya. Oke ya. Jadi saya harap kelas kita bisa lebih aktif ya, lebih vokal, oke? Kalau ada yang nggak ngerti, tanya ya, oke? Misalnya tadi temennya udah jawab nih, wow temennya udah oke, udah pintar kelihatannya gitu. Nah temen jangan malu gitu ngeliat kayak, temen gue aja ngerti, masa gue masih nanya gitu. Jangan ya, hopefully ya. Benar, serius nih, bisa ya, janji ya kalau misalnya nggak ngerti tanya ya. Oke. Oke, baik kita lanjut ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita punya gelombang ya kan. Dan sekarang ketika kita ngomongin gelombang, maka ada getaran juga kan ya, yang terjadi di sepanjang talinya ya kan. Dimana talinya itu dia ya sebenarnya setiap partikel yang ada di tali itu dia melakukan getaran harmonik sederhana ya kan, bisa dibayangin nggak ya kan. Nah sehingga untuk masing-masing tali itu dia nanti akan memiliki simpangannya, bukan masing-masing partikel sepanjang tali itu akan memiliki simpangannya masing-masing gitu ya. Jelas nggak? Makanya solusi dari persamaannya, ini long story short aja ya, saya nggak pengen nurunin ini lagi, cuma makanya nanti teman-teman bisa lihat perbedaan dari persamaan gelombang dan persamaan dari getaran itu adalah di bagian Kx-nya ini. Karena sekarang kita punya beberapa partikel di sepanjang tali gitu ya kan, bisa dibayangin nggak? Ya sehingga kalau misalkan kita pengen tahu simpangan partikel yang ini ya kan, di waktu T misalnya 2 gitu ya, nah itu kita harus define dulu nih X-nya berapa gitu ya kan.
Misalnya X-nya 3 gitu. Ya, masukin deh ke sini. T-nya 2, X-nya 3 gitu. Nah, nanti dapat deh simpangannya berapa gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi di sini ada variabel X yang menunjukkan bahwa untuk fungsi gelombang itu dia variabelnya ada 2 ya. Fungsi gelombang itu dia itu variabelnya ada X dan T-nya. Ada posisi dan juga waktu. Berbeda dengan persamaan simpangan yang hanya merupakan fungsi terhadap waktu. Oke? Jelas sampai sini? Oke, udah ya. Ini sebenarnya ini jadi ini review doang sih dari apa yang setelah teman-teman pelajari selama setengah semester kemarin, ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut nih. Kita akan pindah ke alam yang berbeda. Kemarin kita ngomongin soal gelombang mekanik yang merambat melalui medium. Sedangkan sekarang kita akan ngomongin soal gelombang elektromagnetik. Apa bedanya antara gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik? Merambatnya tidak melalui medium. Merambatnya tidak melalui medium, betul ya. Jadi itu perbedaan utama dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik membutuhkan medium untuk merambat. Contoh ya tali kayak gini. Tanpa adanya tali, pegasnya ya bakal berosilasi di situ-situ aja. Ya kan? Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik dengan kekuatan sihir, dengan kekuatan ilmiah, itu dia bisa tuh melambat melalui tanpa melalui apapun gitu ya kan. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa? Kok bisa? Kenapa gelombang elektromagnetik bisa merambat tanpa melalui medium? Gimana nih kira-kira? Kok bisa gelombang elektromagnetik merambat tanpa melalui medium? Boleh bergantian? Mic-nya ada di mana sekarang? Di sebelah sini ada di mana? Oke. Mungkin sebelum kita ngomongin kok bisa, kita ngomongin contohnya dulu deh. Tadi di mana tadi? Oke, boleh. Kamu coba jawab deh. Gelombang elektromagnetik itu contohnya apa sih? Iya, contohnya. Sinar UV bukan, Pak? Apa? Sinar UV. Oke, good. Betul. Itu salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Kasih mic-nya ke sebelahnya. Apalagi contoh dari gelombang elektromagnetik? Sinar X. Sinar X, betul. Kasih sebelahnya lagi. Sinar UV, sinar X. Apalagi terusnya? Inframerah bukan, Pak? Sinar inframerah. Oke, betul. Bisa. Oke, kasih lagi ke sebelahnya. Gelombang mikro, Pak. Gelombang mikro. Oke, ada lagi? Gelombang Yang belum radio. disebut di sini? Gelombang radio. Gelombang radio. Oke. Ada lagi? Gamma. Apa? Gamma. Gamma. Oke. Terus ada lagi? Nih kasihan yang terakhir nih sampai ujung nih. Kasih lagi. Udah. Habisin. Muter ke depan coba. Bingung dia. Waduh. Ya, contoh gelombang elektromagnetik apa lagi? Selain UV, X, IR, mikro, radio, gamma. Boleh lambaikan tangan ke kamera kalau ingin. Ini tulisan saya jelek banget. Tapi kelihatan nggak sih? Kelihatan. Aman. Apa nih? Satu lagi yang belum. Internet, oke. Cahaya, oke. Nice gitu ya. Cahaya tampak mungkin ya, visible light ya. Oke, cahaya tampak ya. Cahaya tampak ya. Cahyo. Dan cahaya tampak itu juga nanti rentangnya bisa kita bagi lagi itu kan. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu ya kan. Gitu. Jadi semua itu adalah gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa melalui medium. Ini sebetulnya dulu penemuan tentang gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa melalui medium, itu sejarahnya itu merupakan penemuan yang fenomenal juga ya. Kenapa fenomenal? Karena ya orang juga dulu udah tahu bahwa cahaya yang mereka lihat setiap hari itu merupakan gelombang ya. Nah, namun mereka nggak tahu gelombangnya merambat dari mana gitu ya kan. Makanya orang dulu mikir bahwa cahaya kayaknya ngerambat melalui medium yang namanya ether. Pernah dengar nggak istilah ether? Iya, ether. Jadi ether itu adalah medium merambat cahaya menurut orang zaman dulu begitu ya kan.
Nah, terus kemudian habis itu ada tuh percobaan dari Michelson Morley yang pengen mencoba untuk membuktikan bahwa ether itu adalah ada gitu ya. Mungkin maksudnya mau ngukur parameter dari ether lah segala macamnya. Nanti bisa di googling lagi sejarahnya, cuma apa namanya ujungnya ternyata dia malah justru menemukan bahwa ether itu nggak ada gitu ya. Tujuan penelitiannya bukan itu. Tujuannya dia untuk ngelihat berapa ininya deh parameternya ether atau apa gitu, atau mungkin untuk rotasi bumi atau apa gitu. Nah, tapi ternyata yang dia temui adalah malah justru ternyata ether itu nggak ada gitu ya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa oh betul ternyata gelombang elektromagnetik itu tidak merambat melalui medium gitu ya kan. Nah, lalu pertanyaannya adalah jadi merambat melalui apa dong? Ya. Kalau tadi kan dalam konteks gerakan apa namanya gelombang mekanik dia bisa merambat dengan tali ya kan ya. Nah, kalau gelombang elektromagnetik kira-kira talinya itu apa? Medan listrik dan medan magnet, betul tuh. Siapa namanya? Nara. Ya. Nara yang punya hotel di depannya. Naraya gitu. Oke, iya betul. Jadi dia tuh ada karena ada medan listrik dan medan magnet gitu yang eksis ketika ada benda bermuatan. Sebenarnya ada atau nggak ada benda bermuatan itu setupnya medan listrik itu ada gitu ya kan ya. Nah, kemudian nanti ya karena adanya medan listrik dan medan magnet ini, maka gelombang elektromagnetik itu bisa muncul, ya kan? Dan sama halnya dengan gelombang mekanik. Tadi gelombang mekanik itu kan teman-teman bisa lihat ya. Cara untuk menghasilkan gelombang mekanik itu gimana? Kita harus kasih getaran dulu ya kan ya. Kalau tali cuma tali ya nggak akan ada gelombangnya. Talinya harus diapain? Digetarkan, ya. Nah, medan listrik dan medan magnet pun juga begitu ya. Ketika kita cuma punya medan listrik dan medan magnet yang statis, nggak ada dinamikanya, maka nggak bakal ada gelombangnya. Jadi gelombang yang sederhananya bisa muncul ketika ada gerakan dari apa kira-kira? Sumbernya apa kira-kira? Pegasnya ini apa nih kira-kira? Di sini kan kita pakai pegas karena dia bisa ngegoyangin tali ya, sehingga muncullah gelombang di tali. Nah, sekarang kalau ngomongin gelombang elektromagnetik, kira-kira apa ya yang bisa menggoyang medan listrik dan medan magnet? Partikel yang partikel apa nih? Bermuatan itu dia. Ya. Karena kalau kita cuma punya partikel netral, ya gerakan dia mungkin nggak bakal menghasilkan apa istilahnya destruksi atau usikan terhadap medan listrik dan medan magnet di sekitarnya, ya kan? Jadi dia harus bermuatan. Kenapa harus bermuatan? Karena kita tahu ya partikel bermuatan itu menyebabkan munculnya medan listrik ya kan ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana medan listrik kaitannya dengan partikel bermuatan. Cuma sederhananya gerakan partikel bermuatan itu akan mengubah kuat medan listrik di sekitarnya, ya kan? Dan perubahan medan listrik itu juga nanti akan somehow berkaitan dengan perubahan medan magnet yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Nah, itu nanti kita bakal bahas tuh. Nah, itu cerita horornya di situ tuh nanti. Ntar sebelum kita masuk ke sononya, ke matematisnya, ke persamaannya, hopefully teman-teman bisa pahami secara konsepnya dulu ya. Bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Oke. Jadi again, teman-teman bisa bayangkan medan listrik dan medan magnet itu bisa terusik, bisa menghasilkan gelombang ketika ada gerakan dari partikel bermuatan. Sama halnya kayak teman-teman mungkin bayangin air yang tenang, ya. Ketika kita cuma punya air yang tenang, maka ya udah airnya bakal statis begitu aja. Namun ketika kita kasih jari misalnya, cepet gitu ya. Nah, nanti bakal muncul gelombang tuh ya kan di airnya ya kan yang merambat ke segala arah ya kan. Nah, si gelombang elektromagnetik juga gitu ya. Gerakan kecil aja dari partikel bermuatan itu akan mampu menghasilkan dinamika di medan listrik di sekitarnya ya, sehingga akan menghasilkan gelombang juga. Nah, nanti kita akan ke situ tuh, kita bakal ngelihat gimana sih persamaan dari medan listrik, persamaan dari gelombang yang terjadi akibat usikan pada medan listrik dan seterusnya gitu ya. Oke, dah sampai situ dulu. Coba diresapi. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya nggak? Masih gampang ya? Belum keluar persamaannya. Oke, boleh. Mic-nya juga tadi dipegang lagi. Mau nanya Pak, kenapa gelombang radio itu misalkan jarak antar tower itu kan bisa jauh tuh Pak, dibanding kalau misalkan gelombang mekanik kan
harus deket-deketan gitu, harus ada media perantara. Berarti dia mungkin antar towernya nggak begitu jauh. Tapi kenapa kalau gelombang radio itu bisa jauh-jauh gitu, Pak? Kan kalau misalkan gamma kan jelas ya. Kalau gamma kan berarti panjang lambdanya kan pendek tuh, Pak. Makanya sinar gamma lagi. Gelombang gamma kan radiusnya cuma pendek doang tuh. Kalau gelombang radio jauh. Kenapa tuh gelombang elektromagnetik tuh jauh-jauh kayak gitu, Pak? Oke, good question. Tapi sinar gamma tuh elektromagnetik juga kan? Tapi jauh apa enggak dia rambatannya? Dekat ya. Jadi gelombang elektromagnetik rambatannya nggak semuanya jauh ya. Ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi tadi ngerti nggak pertanyaannya? Tadi siapa namanya? Tio ya? Ngerti nggak pertanyaannya Tio? Tio nanya nih, kan tadi banyak nih jenis gelombang elektromagnetik ya. Kok ada gelombang, let's say radio, yang bisa jauh rambatannya? Itu yang makanya dipakai di stasiun siaran kan ya. Stasiunnya di mana kita tetap bisa dengerin ya kan. Nah tapi kalau misalnya gelombang-gelombang kayak sinar gamma, sinar X itu dia rambatannya deket tuh ya kan. Ya karena sinar X itu makanya kalau misalnya teman-teman mungkin pernah ronsen itu mungkin kayak harus agak nempel gitu dengan alat ronsennya ya karena emang gelombangnya cuma bisa merambat dalam jangka pendek gitu ya. Dia nggak bisa merambat lebih jauh lagi kayak gitu ya kan. Ya. Nah ini sebetulnya kaitannya dengan atenuasi gelombang namanya. Jadi atenuasi itu adalah pelemahan dari gelombang ya. Jadi ketika emang gelombang itu merambat melalui ruang hampa, harusnya sih dia bisa melambat sejauh apapun, baik itu gelombang X ataupun gelombang gamma segala macam ya. Oke. Nah, tapi ketika kita ngomongin soal atenuasi yang sebetulnya juga itu disebabkan oleh permeabilitas dan permitivitas udara gitu ya. Intinya jadi itu akan ada pelemahan gelombangnya gitu ya. Jadi gelombangnya itu kalau teman-teman bayangin gelombang biasa itu dia begini terus gitu ya kan. Nah, itu kalau ya ada atenuasinya itu nanti lama-lama melemah dan hilang. Oke. Ya. Nah, atenuasi ini dia akan sebanding dengan frekuensi. Ya. Sebanding dengan frekuensi atau berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ya. Ketika kita punya gelombang dengan frekuensi yang tinggi, maka atenuasinya juga tinggi. Jadi dia gampang teratenuasi, gampang meredam. Ya makanya sinar X maupun sinar gamma yang karakteristiknya dia frekuensinya tinggi, itu dia mudah teratenuasi tuh. Makanya dia jadinya nggak bisa merambat jauh gitu ya. Meanwhile, gelombang radio, gelombang apalagi ya misalnya, ya radio sih yang paling panjang ya kan. Nah itu dia frekuensinya rendah, sehingga panjang gelombangnya panjang, sehingga dia bisa merambat jauh gitu ya, rambatannya jadinya lebih jauh. Oke, jelas nggak sampai situ Tio? Kalau misalkan sama gelombang mekanik gimana? Jauhan mana rata-rata gitu? Kalau misalkan dibanding radio? Nah kalau gelombang mekanik karena dia membutuhkan medium, jadi untuk gelombang mekanik itu tergantung mediumnya apa. Kalau fiberglass gitu yang wifi itu gelombang? Iya, itu gelombang. Nah, itu sebenarnya kalau fiberglass itu kan itu ya membantu sinyalnya itu merambat melalui pemantulan ya. Jadi sebenarnya si fiberglass itu yang kita manfaatkan itu sebetulnya adalah si medium ininya sih, indeks bias si fiberglassnya. Jadi indeks bias si fiberglass itu memungkinkan cahayanya itu enggak lepas keluar. Teman-teman pernah bayangin nggak? Pernah belajar tentang pembiasan? Pernah? Pernah belajar sudut kritis? Pernah? Ya kan? Nah, ketika suatu cahaya itu datang ke suatu medium, misalnya ini yang hijau tuh medium gitu ya. Ini garis normal ya kan. Nah, terus katakanlah ini di sini ada sudut kritisnya gitu ya kan ya, theta k gitu ya kan. Nah, ketika sudut cahaya yang datang itu lebih besar dari sudut kritisnya, maka nanti cahayanya akan dipantulkan tuh, ya kan? Karena ketika dia itu datang sesuai dengan sudut kritis, dia kan akan begini ya pembiasannya. Yang warna biru nih, ya kan? Sehingga kalau cahaya datangnya lebih besar dari sudut kritisnya, maka nanti dia bakal dipantulkan gitu ya. Nah, si fiber optik itu mediumnya kayak gitu tuh. Dia punya indeks sudut kritis yang yang rendah ya, sehingga setiap cahaya yang datang itu akan selalu dipantulkan. Makanya jadi ketika ini kita bikin panjang ya cahayanya jadinya nggak kemana-mana tuh. Berarti rentan rusak ya fiberglass ya? Maksudnya rentan rusak? Kalau misalkan potek itu langsung Iya, iyalah sama aja kayak kabel-kabel biasa gitu ya kalau misalnya kalau itu kabel internet bawah laut itu juga gelombang juga. Waduh, kalau kabel internet bawah laut biasanya pakai apa sih? Fiberglass juga ya? Tergantung sih. Sebenarnya kan ketika kita ngomongin sinyal
yang biasalah buat internet ya, itu kan bisa dua, bisa pakai fiber optics, bisa juga pakai yang non fiber. Kalau yang non fiber itu kan dia yang dirambatkan ini kan aliran listrik aja, pakai 1010 gitu ya kan, jadi aliran listrik itu. Cuma ya aliran listrik itu kan dia ya ada kecepatannya terbatas. Misalnya kalau pakai fiber optik kan dia pakai kecepatan cahaya kan gitu ya. Tapi kayaknya sekarang mostly internet itu udah pakai fiber optik semua nggak sih? Mungkin ya internet zaman dulu ada kali, tapi yang di bawah laut itu ya kayaknya karena infrastrukturnya gede, kayaknya pastinya udah pakai fiber optik juga deh harusnya. Gitu. Makasih ya Pak. Ya, ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan nih? Udah? Lanjut ya. Oke, itu nanti tentang implementasi si aplikasi dengan gelombang elektromagnetik nanti kita akan pelajari lebih jauh ya, itu nanti di bagian aplikasinya. Nah, cuma terkait dengan konsepnya dulu nih ya. Sekarang kita akan ngomongin soal, kita lanjut ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjut dengan ya tadi ya tentang mekanisme gelombang elektromagnetik yang tadi kita udah paham. Gelombang elektromagnetik itu bisa muncul ketika adanya gerakan apa tadi? Waduh, sabar. Gerakan apa tadi? Partikel bermuatan ya kan ya. Kenapa harus partikel bermuatan? Karena partikel bermuatan itu adalah yang dia mampu mempengaruhi medan listrik ya kan. Nah, sekarang ngomongin medan listrik. Medan listrik itu apa sih? Medan listrik itu apa ya? Medan listrik. Daerah yang terpengaruhi oleh Daerah yang dipengaruhi oleh. Ya betul lanjutin dikit lagi oleh tanggung banget olehnya doang. Daerah yang dipengaruhi oleh intinya itu listriknya. intinya itu listrik. Oleh apa? Benda bermuatan. Benda bermuatan, muatan apa? Muatan listrik ya. Betul ya. Iya, yang kita ngomongin partikel bermuatan mungkin lebih spesifiknya partikel bermuatan listrik gitu ya. Karena muatan kan bisa macam-macam. Oke, anyway, ya tadi ya. Jadi betul. Jadi medan listrik adalah daerah yang dipengaruhi oleh partikel bermuatan listrik gitu ya kan. Sehingga cara kita menggambarkan medan listrik itu adalah tinggal kita bayangin nih bagaimana pengaruh yang diberikan oleh suatu muatan ketika kita taruh muatan uji namanya ya. Jadi misalnya di sini kita punya muatan positif ya. Terus kita pengen tahu gimana sih medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif ya. Makanya kita lakukan adalah kita taruh muatan uji di sekitarnya, misalnya di sebelah kanannya. Kalau kita taruh muatan uji positif di sebelah kanannya, maka muatan uji tersebut akan tertarik apa terdorong? Terdorong. Ke kiri apa ke kanan? Sehingga dia akan mengalami arah gaya listrik ke kanan. Karena kita udah belajar ya, muatan sejenis akan tolak menolak gitu ya. Makanya jadi di sini dia akan gayanya ke sebelah kanan. Kalau yang di atas, gayanya kemana? Kalau yang di kiri, gayanya kemana? Kalau yang di bawah, gayanya kemana? Kalau di yang samping begini, gaya kemana? Serong ke kanan atas. Kalau di sebelah sini, kiri atas? Kiri atas. Kalau yang di sebelah kiri bawah? Serong kiri bawah. Kalau yang di sebelah bawah, kanan bawah? Serong kanan bawah. Ya kan ya? Gampang banget ya muatan positif. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, inilah pengaruh yang diberikan oleh partikel bermuatannya. Dia akan memberikan gaya listrik yang cenderung berarah keluar gitu ya. Sehingga kita bisa nyatakan medan listrik yang dihasilkan oleh partikel bermuatan positif itu akan selalu berarah ke keluar gitu ya, teman-teman. Udah bisa dibayangin sampai sini nih? Medan listrik ya. Ini simbolnya apa? E gitu ya kan ya. Kalau untuk medan listrik oleh partikel bermuatan negatif, medan listriknya gimana? Apa? Masuk ke dalam ya, inwards ya. Jadi kalau ini dia outwards, ini dia inwards alias masuk ke dalam ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya di sini kita di medium ini kita punya dua partikel bermuatan kayak gini ya kan ya. Kita udah bisa bayangin ya, kalau kita taruh muatan positif di sini, dia bakal ketendang ya kan. Kalau kita taruh partikel bermuatan positif di sini, dia bakal ketarik. Nah, kalau kita taruh partikel bermuatan positif di sini, dia bakal kemana tuh? Ke kanan. Kayak gimana ke kanannya? Begini? Sepakat begini? Kenapa begini?
ketendang dari kiri masuk ke kanan. Betul. Jadi artinya ada tendangannya juga ya somehow ya. Ada tendangan dari si partikel positif di sebelah kirinya yang menendang ke arah kanan atas ya kan ya. Jadi tendangannya tuh kemari ya, syung gitu ya. Kemudian ada tarikan oleh partikel negatif yang berarah ke kanan bawah gitu ya. Nah, sehingga paduan dari tendangan kanan atas dan kanan bawah akan menjadi tendangan ke mana? Hah? Ke kanan aja gitu ya. Especially kalau kita asumsikan mereka komponen atasnya sama dengan yang komponen bawahnya gitu ya. Dan mungkin ini nilainya jadinya ya akan ya jadi panjang kayak gitulah ya. Bisa dibayangin nggak sampai sini nih teman-teman? Ya, gampang ya kayak gitu. Nah, sehingga kalau misalnya di sini ada medan listrik yang berarah ke sini, berarti gaya listriknya ke arah sini, berarti medan listriknya pun juga bisa kita visualisasikan ya. Jadi kalau kita lanjutkan visualisasinya, maka medan listrik di antara muatan positif dan negatif itu akan berarah seperti ini, ya enggak? Dan mungkin nanti kita akan melihat adanya kelengkungan gitu ya teman-teman ya. Bisa dibayangin nggak? Jadi ini akan menjadi ya apa namanya pola garis-garis medan listrik itu menggambarkan ya bagaimana medan listrik ini tersusun dipengaruhi oleh dua muatan ini tadi gitu ya. Udah jelas nggak sampai sini nih? Ya, oke? Insya Allah. Okay. Nah, daerah yang dipengaruhi oleh medan listrik ini, ya kan? Ini dia ditunjukkan oleh panah berarah kan ya? Panah kan ya? Kenapa mesti panah sih, teman-teman? Menunjukkan arah ya. Karena yang lagi kita omongin sekarang itu adalah medan listrik yang memiliki arah dan juga besar tentunya. Apa dalam fisika besaran yang memiliki arah dan nilai? Vektor ya. Nah, maka representasi dengan panah-panah hijau kayak gini secara umum terlepas dari apa medannya itu disebut sebagai medan vektor. Oke? Medan vektor ya. Jadi medan vektor adalah medan yang ditunjukkan oleh panah gitu ya untuk menggambarkan arah dan panjang panah untuk menggambarkan besarnya. Oke? Ya, at some point mungkin akan sulit ya untuk kita melihat besar kalau misalnya medan kan agaknya rumit ya, maksudnya jadinya wah panah semua nih kita punya ya kan. Kalau misalnya panahnya panjang-panjang mungkin dia bakalan numpuk gitu ya kan. Makanya jadi representasinya biasanya selain pakai panah, kadang besar atau kuat dari suatu medan itu bisa juga kita nilai dari jarak antara panahnya ya. Kalau teman-teman lihat nih daerah sebelah sini itu panahnya deketan kan nih. Kelihatan nggak sih tintanya? Yang bagian sini yang dekat sama si muatan positif itu kan panah-panahnya berdekatan ya. Kalau panahnya deketan itu artinya medan listriknya itu kuat ya. Sedangkan kalau daerah yang bagian sini misalnya teman-teman bisa lihat nih medan listriknya panahnya berjauhan kan nih. Itu berarti nunjukin bahwa medan listriknya itu relatif lebih lemah dibandingkan dengan daerah yang lebih rapat tuh si panah-panahnya. Bisa dipahamin sampai sini? Ya, ini yang disebut dengan vektor medan ya. Medan vektor atau dalam bahasa Inggris namanya vector field ya. Oke. Di Epsilon saya sempat taruh juga kan ya video ini ya tentang vector field ini ya. Yang ngomongin soal divergence and curl. Udah nonton semua? Udah lihat ya? Jadi artinya di situ nanti teman-teman bisa lihat bahwa suatu medan, ya mau medan listrik, medan magnet atau bahkan aliran air sekalipun, itu bisa tuh kita representasi dengan medan vektor ya kan. Jelas sampai sini? Gitu ya. Dan kemudian habis itu interpretasi dari medan vektor itu juga akan lebih mudah ketika kita bayangkan dia sebagai aliran ya, fluid flow, aliran fluida. Ya kan? Karena emang kalau untuk konteks medan listrik ya sesuai juga ya kan. Ketika kita taruh muatan positif di sini dia tadi kan bakal ketendang-tendang tuh ya kan ya. Ibaratnya teman-teman bisa bayangin ini ada aliran air terus teman-teman taruh daun gitu ya di atas aliran airnya, maka daun itu akan ngikutin aliran air tersebut ya kan. Ya, jadi maksudnya membayangkan medan vektor sebagai aliran fluida itu akan memudahkan kita untuk membayangkan fenomena fisisnya, oke? Yang terjadi di dalamnya begitu ya. Oke, jelas nggak sampai sini nih tentang vector field? Udah ya? Clear ya sampai sini ya? Oke. Nah, terus habis itu karena teman-teman juga saya rasa udah lihat ya di videonya juga ya kan ya. Nah, kemarin saya kasih tugas ya. Udah pada kerjain semua tugasnya? Mana nih? Aduh, saya coba cek dulu ya. Deadline-nya kapan sih? Tadi malam ya, apa tadi sore sih? Kemarin maghrib ya. Oke, bentar. Ini gelombang reservatan. Oh, ini dia.
Tugas mingguan. Oke. Oh, oke. Nah, jadi di PR kemarin ini out of nowhere tahu-tahu saya udah nyuruh kalian untuk belajar divergensi sama curl ya. Karena ini harusnya materi minggu lalu gitu ya. Ini juga yang lagi saya jelasin juga ini mestinya disampaikannya minggu lalu sebelum penugasan ini ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan penjelasan saya tadi ya teman-teman jadi bisa lebih kuat lah gitu ya tentang konsep medan listrik gitu ya dan juga vektor medan ya. Yang kemudian vektor medan ini atau medan vektor ini nanti ada operator matematisnya ya namanya divergensi dan juga curl gitu ya kan ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada beberapa pertanyaan diskusi. Di sini terus udah pada kumpulin semua. Wih, congrats. Terus makasih. Appreciated banget udah pada kumpulin semua. Nah, terus kemudian mungkin di sini kita lihat ya. Mau lihat yang pertama ngumpulin apa yang terakhir ngumpulin? Yang pertama dulu ya. Ayo. Tebak siapa kira-kira yang pertama ngumpulin? Ada yang tahu? Nara Abdullah. Oke. Yang pertama ngumpulin adalah Zahra Ramadina. Kemudian Rizky dia sama Dina. Mana orangnya? Mana Zahra? Mana ada Zahra Ramadina? Mana Zahra Ramadina? Oke. Ya, bentar nih kayaknya saya juga perlu masukin jamnya deh ya. Zahra Ramadina ngumpulin tanggal 15. Tanggal 15 tuh kapan? Baru banget tuh ya kayaknya. Maksudnya udah lumayan lama ya, hampir seminggu ya. Jadi kayaknya waktu hari apa tuh nanti? Kamisnya ya kayaknya ya. Langsung banget dong ya dia kumpulin. Oke, terus habis itu di sini ada Rizky Chelsea juga sama Dina Putri yang ngumpulinnya ya agaknya beda ya waktunya ya. Ini sampai jam 10 selewat 50 nih udah hampir begadang nih biasanya kayak gini. Ini 12.56 juga ini berarti hampir jam 1 pagi enggak sih? Ngapain Dina begadang sampai jam 1 buat ngerjain ini? Mana Dina? Mana orangnya Dina? Iya, begadang ya berarti ngerjainnya. Habis begadang, habis ngerjain langsung tidur, enggak? Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Nah sekarang mungkin kita akan lihat dulu ini ya. Tadi kan ada 3 pertanyaan ya. Kita coba lihat jawaban dari Zahra dulu ya. Mana nih Zahra? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu ngomongin soal medan vektor kan ya. Yang tadi kita udah diskusi juga ya. Dia kan sering digambarkan dengan panah kecil ya. Dalam bidang 2 dimensi ya. Nah kira-kira ada batasan visualisasinya nggak nih ya. Dan kemudian kemungkinan dari miskonsepsinya. Ribet banget ya pertanyaannya. Oke, tapi mungkin Zahra mana orangnya tadi Zahra? Mic-nya boleh dikasih ke Zahra dulu. Boleh Zahra dibantu untuk jelasin gimana jawaban kamu untuk pertanyaan ini Zahra? Jadi menurut saya diagram medan vektor yang pakai panah-panah di bidang 2 dimensi memang memudahkan kita buat lihat arah dan besar gaya atau kecepatan di tiap titiknya. Tapi visualisasi seperti itu punya beberapa keterbatasan. Pertama karena layar atau kertasnya itu terbatas. Panahnya tidak bisa digambar di semua titik. Akibatnya bisa saja mahasiswa salah paham berpikir medan itu cuma muncul di titik-titik yang ada panahnya. Padahal sebenarnya enggak ya, di setiap daerah tuh sebenarnya ada medannya ya. Iya. Oke, good. Terus yang kedua, panjang panah biasanya tidak digambarkan sesuai skala sebenarnya karena kalau terlalu panjang bisa tumpah tindih dan bikin bingung. Oke. Iya. Formal sekali bahasanya bikin. Ya benar. Oke. Enggak apa-apa. Terus. Jadi bisa muncul miskonsepsi kalau semua panah itu punya panjang yang sama atau kalau arusnya kelihatan berputar padahal aslinya tidak. Padahal aslinya enggak. Kamu bilang enggak bukan tidak. Oke, terus. Cara bantu mahasiswa biar tidak salah paham bisa dengan mengajarkan mereka buat lihat pola aliran secara keseluruhan, bukan cuma fokus di satu titik. Bisa juga dibantu menggunakan animasi atau simulasi interaktif biar mereka bisa merasakan aliran vektor itu kayak seolah-olah air mengalir. Nice. Oke, boleh kita kasih plus nih buat Zahra. Bagus sekali. Ya, respect ya. Padahal ini PR saya kasih sebelum saya jelasin tentang medan vektor tadi ya. Tapi setelah saya jelasin medan vektor, bahkan kalian udah bisa jawab. Kayaknya jadinya saya sia-sia jelasin tadi ya, udah pada ngerti ya berarti. Enggak apa-apa. Artinya maksudnya teman-teman artinya udah ada effort buat belajar juga ya tentang konsep medan vektor ini ya. Bagus, luar biasa. So far gimana? Buat teman-teman yang lain, apakah sudah punya pemahaman yang sama juga dengan Zahra tentang batasan dari medan vektor? Udah ya? Jadi medan vektornya emang cuma visualisasi aja. Yang for the sake of
illustrating the problem aja. Jadi simplification sih sebenarnya. Karena aslinya yang terjadi di situ dia lebih complicated lagi, ya kan? Bisa dibayangin ya. Tadi kita lihat sebetulnya nggak cuma di titik-titik yang digambarin panahnya aja ya. Kayak misalnya di sini nih kita gambarin tadi medan vektor kayak gini ya kan. Nah pertanyaannya adalah apakah di sini jadinya nggak ada medan listriknya, gitu karena nggak ada panahnya? Tentunya ada ya kan ya. Makanya jadi medan listrik itu nggak cuma di panah yang digambarin doang begitu ya. Udah gitu batasan kedua juga sebetulnya selain untuk tadi masalah besar ya. Mungkin kalau teman-teman udah lihat videonya, di situ dia menggantikan besar dengan menggunakan warna ya kan ya. Ya, jadi bisa pakai representasi warna untuk menggambarkan besar. Nah, namun tetap ada lagi nih satu challenge lagi yaitu tentang dua dimensi ini, ya kan? Ketika kita ngomongin medan listrik, ya itu medan listrik itu sebenarnya nggak cuma bekerja dalam arah dua dimensi ya. Jadi artinya yang barusan kita gambarkan sebagai medan listrik di sekitar muatan, ini kita cuma ngegambarin medan listrik di sekitar atas, bawah, kiri, kanan, nyamping-nyamping ya kan. Tapi ada arah yang belum digambarin di sini. Arah mana coba? Arah depan belakang, ya kan ya. Depan belakangnya belum digambarin. Padahal ada apa enggak? Ada gitu ya. Jadi artinya nanti hopefully teman-teman bisa tetap ngebayangin ya bahwa medan yang lagi kita omongin di sini adalah medan yang berarah 3 dimensi. Sehingga kalau kita mau ngomongin soal perubahan medan listrik ataupun perubahan medan magnet, maka kita akan cenderung untuk melihat dia sebagai perubahan dalam arah 3 dimensi juga, gitu. Yang secara matematis perubahan dalam 3 dimensi itu dinyatakan dengan notasi nabla tuh ya kan. Udah belajar ya di kalkulus ya. Ya kan? Apa tuh notasi nabla itu isinya apa sih? Notasi segitiga terbalik itu. Apa isinya? Apa? Notasi nabla, notasi segitiga terbalik itu kan dia sebetulnya vektor ya. Vektor diferensial, maksudnya gimana tuh vektor diferensial? Boleh mic-nya dikasih ke belakang dulu? Ya, vektor diferensial, betul. Boleh tapi dilanjutin. Vektor diferensial tuh artinya apa sih? Kayak apa ya? Ya udah ngomong aja. Ya mungkin ya sepemahaman saya vektor diferensial itu kayak d per dx gitu Pak. Kayak D per dx, oke. ya, Itu atau artinya d per diferensial. dy gitu. D per dy dan D per dz sampai. betul sekali. Oke, boleh kita kasih aplaus buat siapa namanya? Siapa? Yusransyah. Yusranza. Ya. Yusranza. Yusransyah. Syahranza. Apa sih? Yusransyah. Yusran Syah. Syah. Ya. Tadi Zazanya perasaan Yusran Syah jadinya. Ya. Oh iya, oke. Yusran Syah. Oke, makasih ya Yusran Syah ya. Iya, betul. Jadi vektor nabla itu merupakan vektor diferensial ya yang isinya adalah turunan untuk masing-masing arah gitu ya kan ya. Karena kan vektor itu sendiri dia menggambarkan nilai pada arah tertentu ya kan ya. Let's say kalau kita punya vektor yang isinya ada 3 komponen, itu biasanya setiap komponen itu menggambarkan besar untuk masing-masing x, y, z gitu ya kan. Maka vektor diferensial itu menggambarkan turunan tuh, betulnya turunan untuk masing-masing komponen ya terhadap komponen x, y, dan juga z. Makanya dinyatakan dengan do x, do y, dan do z ya. Atau do per do x ya. Dan do per do y dan do per do z ya. Yang kemudian nanti si vektor diferensial itu bisa kita operasikan dengan vektor lainnya. Kita bisa operasikan dengan dot product, bisa juga dengan cross product. Kalau dioperasikan dengan dot product, nabla dengan dot, kita sebut itu sebagai Skalar. apa? Skalar. Divergensi, betul itu ya. Sedangkan kalau dioperasikan dengan cross, maka kita sebut dia sebagai curl gitu ya kan. Tentu teman-teman udah belajar ya, udah tahu juga bedanya dot sama cross ya. Secara matematis itu udah dibahas, bahkan sejak SMA juga udah belajar itu ya kan. Dot product kita adalah perkalian komponen yang sama, kemudian hasil perkaliannya kita jumlahkan, ya kan. Sedangkan kalau cross product gimana kalau cross product? Gimana cross product?
Oke, mic yang sebelah sini mungkin. Mic-nya di sebelah mana ini? Masih di Zahra ya? Mungkin boleh kasih ke depan nih. Udah itu biar di sini aja buat kelompok sini. Mic yang di sini, yang di sebelah sini mana? Ada 2 soalnya di sini. Oh, di sini ada 2. Waduh. Kasih. Dia mau 2 mic tadi, Pak. Oh iya. Biar stereo gitu suaranya. Keren namanya Yusra. Yusra Syah. Siapa namanya tadi namanya? Yusra Syah. Yusra Syah. Oh, itu 2 kata. Yusra spasi Syah gitu. Yusron 2 kata 1 kata. Yusran Syah. Oh, tapi 1 kata. Yusran Syah. Oke. Lah, mau gimana? Kayak punya Dia yang punya dia lupa gitu. 1 apa 2 ya? Kayaknya gak ada spasinya deh gitu. Oke lah. Mana tadi mikrofonnya? Di sebelah kanan udah nyampe? Gak lah, ke depan. Yang depan belum ngomong deh, yang depan. Kasih yang depan. Oke, tadi yang saya tanya apa sih? Cross product ya? Cross product. Gimana cross product tuh gimana sih? Boleh, oke. Kamu yang pegang, boleh. Cross product itu gimana sih? Dia ada kalau cross product itu kan curl. Jadi Curl. dia tuh ada matriksnya gitu. Ada matriksnya, Iya, betul? bisa dihitung pakai matriks. Setelah dimatriksin, nanti baru bisa didapatkan hasilnya. Oke, terus gimana cara ngitungnya cross product tuh kalau pakai matriks? Biasanya kan kalau itu kan ada vektor ya kalau nggak salah. Ha-ha. Jadi Misalnya ada ABC, A1, B1, C, A1, 2, 3, B1, 2, 3 misalnya. Terus? iya, nah itu tuh bisa di kayak matriks biasa gitu. Jadi paling atasnya misalnya X, Y, Z gitu kan. X topi, Y topi, Z topi. Terus di bawahnya baru DX per D per DX, D per DY, D per DZ. Baru nanti itu si F-nya arahnya. Operatornya lah ya. Iya. Oke, nice. Boleh kita kasih applause? Benar ya. Siapa namanya? Kezia, Pak. Kezia. Ya. Kezia. Oke, ya betul Tia. Jadi artinya secara kalkulus, secara matematis teman-teman udah ngerti apa bedanya dot product sama cross product ya. Cara ngitungnya pun juga udah bisa harusnya ya. Oke. Kemarin ada nggak sih suruh ngitung dot cross? Kayaknya belum ada ya? Ada ya? Ada ya? Oke. Oke. Nah, nanti kita juga akan bermain dengan dot dan cross itu ya kan ya. Nah, namun sebelum kita lompat ke perkara dot dan crossnya, itu kemarin juga ada ya di bagian video ini teman-teman ditanyakan nih untuk untuk interpretasinya kan ya dalam konteks vektor medan dot dan cross itu seperti apa ya, atau curl dan divergent itu seperti apa ya kan ya. Nah sekarang untuk seperti apanya kita coba untuk tanya orang yang kedua gitu. Atau yang terakhir aja ya, tanya yang terakhir aja ya. Terserah ini deh, terserah Rizky ya Chelsea. Rizky mau jawab atau mau kasih ke yang orang terakhir ngumpulin? Kasih orang yang terakhir ya. Dengan yakin dia bilang kasih ke orang yang terakhir ngumpulin. Tebak-tebakan dulu nggak sih? Siapa nih yang terakhir ngumpulin? Coba tebak. Coba tebak. Siapa yang terakhir ngumpulin? Atau mungkin ada yang sadar diri, saya kayaknya dia Pak gitu. Siapa nih yang terakhir ngumpulin? Coba. Saya, Pak. Saya siapa? Saya. Nara. Oke. Nara bukan yang paling awal tadi numpulinnya katanya. Ada mungkin yang sadar diri, Pak kayaknya saya deh gitu. Ya, saya, Pak. Kayak sadar ini. Yakin banget Nara ya? Tapi iya sih. Astagfirullahaladzim. Iya, ini katanya Nara kemarin ada apa sih? Masalah internet ya atau apa sih? Enggak, lagi sakit, Pak. Oh, sekarang udah sembuh tapi? Sebenarnya belum, tapi enggak apa-apa. Oh gila, demi kelas ini ya? Ya Allah, luar biasa. Like dong lagi. Ya oke, sakit apa Nara? Ginjal, Pak. Iya. Astagfirullah. Oh, terus habis itu tapi udah terapi segala macam. Udah tinggal penyembuhan tapi masih sering kambuh. Oh, tapi sempat operasi gitu juga enggak? Perawatan gitu sih. Ya apa? Ginjal, batu ginjal atau apa? Enggak, Pak. Terus? Hampir gagal. Hampir ginjal. gagal ginjal. Allah ya Allah. Berarti cuci darah segala macam gitu Belum enggak? sampai. Enggak ya. Iya, masih alhamdulillah ya belum sampai sini. Alhamdulillahnya. Iya. Oke, mudah-mudahan cepat pulih ya Nara. Udah lama tapi setengah tahun lalu. setengah tahun lalu. Oke deh. Ya mudah-mudahan lancar ya. Nanti kalau misalnya ada isu kasih tahu aja ya Nara ya. Siapa? Oke. Sip. Ya ini Nara karena ginjalnya mau nyuruh jawab jadi kasihan ya jadi. Jangan Pak. Jangan memanfaatkan jadi Nara. Gak apa deh, boleh Nara. Jadi Oke, bentar ya kita coba dulu ya lihat ya workingnya Nara ya. Tapi Nara meskipun sakit
tetap ngumpulin tugas loh, respect. Telat Pak, jangan Pak. Nggak apa-apa. Jangan dicontoh ya teman-teman. Jangan dicontoh. Oke, baik di sini ya panjang banget lagi jawabannya. Oke, enggak ada yang pendek. Oke, nah ini di sini ada jawaban dari Nara nih teman-teman terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Divergensi dan curl itu ya? Iya Pak. Oke. Jadi kan mana sih pertanyaannya tadi? Ya tentang masalah notasi divergensi dan curl ya. Tadi kan kita bisa lihat notasi divergensi dan curl itu kita ada diskusi juga ya. Divergensi itu kan proses operasi matematika kan ya. Nah, namun pertanyaan di sini adalah kira-kira dia ada apa namanya, ada aspek geometrisnya nggak sih? Itu dalam konteks medan vektor. Nah, boleh nih, mic-nya boleh dikasih ke Nara? Ini Pak, ada Pak. Oke, mantap. Das. Kalau dari diskusi saya sama AI ya Pak. Nggak apa-apa banget diskusi sama yang penting Itu ngerti ya. Biar Kebetulan kalau ditanya kayak dia bilang nggak setuju Pak. nggak setuju. Lah berarti kan kamu setuju jawaban AI dong? Ya karena kita satu otak Pak. Iya. Satu Maksudnya pemikiran. jadi jangan cuma bilang AI-nya nggak setuju. Iya. Menurut kamu AI-nya benar ya gitu. Tuh, karena saya ngelatih. Oke. Oke, gimana ya? Menurut AI yang kamu ajak ngobrol gimana? Kenapa kurang tepat? Karena kalau dilihat dari sisi matematis sama geometrisnya itu divergensi itu kan secara matematis didefinisikan sebagai yang tertera ya Pak. Itu ada nabla FR sama dengan limit V mendekati 0, 1 per V, dan lain sebagainya. Nah, di mana itu tuh menggambarkan kepadatan sirkulasi medan terhadap suatu bidang di sekitar titik. Bentar, kepadatan sirkulasi. Iya. Kepadatan sirkulasi. Kepadatan sirkulasi. Kalau Bukannya katanya ini gitu, untuk yang divergensi ini kamu bilang ini representasikan jumlah flux keluar. Kalau sirkulasi kayaknya di sini kamu jawab sirkulasi untuk ini deh. Kepadatan sirkulasi sih untuk yang curl. Kamu jelasin yang mana dulu nih? Divergensi atau curl? divergensi Pak. Divergensi. Berarti gimana dong? Bukan sirkulasi Oh. dong. Iya juga ya. Iya juga kan ini kamu yang nulis. Gimana? Jadi gimana? Coba. Jelasin dulu tentang divergensi yang kamu udah pahami dari diskusi tadi. Bentar Pak. Oke. Divergensi kan ukuran seberapa besar, kalau di sini tuh seberapa besar medan vektor menyebar ya Pak? Seberapa besar medan vektor menyebar? Iya. Oke, terus? Sebentar Pak. Oke. Untuk definisi matematisnya kan kayak nabla kali F sama dengan yang ini apa sih bacanya? Yang bentuk kayak gini. Cross. Cross ya? Dot sama cross. Oh, dot. Yang hijau tuh nabla dot. Yang do F per do X gitu Pak. Terus ada do F per do Y. Teman-teman ini yang lain boleh tolong dengerin juga ya. Itu untuk yang definisi matematisnya Pak. Terus geometrisnya, jadi tadi flux yang keluar per satuan volume gitu Iya. ya. Apa Itu salah, untuk divergensi ya. Oke, good ya, makasih ya Nara. Itu untuk divergensinya aja dulu ya. Oke. Ya, jadi betul tuh ya. Jadi yang tadi Nara bilang, divergensi itu menggambarkan jumlah flux yang keluar per satuan volume gitu ya kan. Atau mungkin kalau teman-teman udah lihat videonya, udah pada nonton juga nggak sih? Yang dari 3 Blue 1 Brown itu. Udah lihat? Di situ kan ada diskusi ya tentang divergensi ya kan. Masih ingat gak diskusinya tuh? Kayak gimana tuh? Dia jelasin divergensi sesuai dengan yang tadi nih yang Nara jelasin ya. Jadi kalau kita punya vektor medan, kemudian kita ambil lingkaran yang melingkupi suatu titik, maka divergensi itu merepresentasikan banyaknya jumlah vektor yang apa? Yang apa? Ini tadi barusan Nara jelasin guys. Banyaknya jumlah vektor atau jumlah flux yang keluar. Yang keluar ya kan? Ditonton gak nih videonya kemarin? Setengah atau enggak? Enggak apa-apa jujur aja. Yang sempat nonton yang dari video 3 Blue 1 Brown. Saya kasih linknya nggak sih 3 Blue 1 Brown itu? Oke, ada yang sempat nonton. Saya nanya nih, yang sempat nonton. Nggak apa-apa kalau emang belum ya berarti kita nonton bareng nanti. Ada yang sempat nonton, angkat tangan. Berarti belum ada. Ya udah yang tinggi dong, tolong. Saya nggak kelihatan nih ada monitor nih. Emang nih kelas aneh banget ya, masa ada monitor di depannya? Ada 1 orang, ada lagi 2, 3 orang dong, 4 ya? 4, 5. Ada lagi yang sempat nonton videonya?
6? Oke. Ada lagi yang sempat nonton videonya? Oke. Udah ya 6 ya. Berarti yang sini nih, yang ini kamu belum nonton berarti ya? Ini nih yang jilbab ya. Belum nonton. Kenapa? Sekilas doang. Oke, tapi ngerti nggak video? Kalau sekilas doang yang mana ngerti ya? Kenapa emang sekilas doang nontonnya? Setengah doang sih Pak. Kenapa setengah doang nonton? Karena kan yang itu kan ini ya, dia mau bahasa Inggris juga ya. Ah, Iya, terus? tapi nggak paham. Oh, karena bahasa Inggris kendalanya. Oke, oke. Yang lain gimana? Yang mana tadi ya? Ya, kamu udah tadi nonton ya? Sebelahnya tadi belum ya berarti? Kamu kenapa belum nonton? Baru rekaman kelasnya. Oke, oke. Tapi di penjelasan saya tentang rekaman video itu, di rekaman kelas itu dengerin nggak? Di situ nggak salah di video kan ceritanya saya nobar ya sama itu. Ya kan ya? Iya, jadi di situ saya juga sempat kasih penjelasan juga kan ya tentang ya apa yang dijelasin sama di video itu ya kan. Ya. Ya, jadi saran saya mungkin nanti kalau ada waktu tolong teman-teman coba untuk selesaikan deh ya video itu ya. Cuma ya saya akan kasih summary aja. Jadi intinya di video tersebut dia mencoba untuk memberikan ya visualisasi atau interpretasi dari operasi nabla dari untuk dot sama cross ini ya, atau divergensi dan curl ini, oke. Dimana divergensi itu menggambarkan jumlah flux yang keluar nih kayak yang tadi Nara jelasin gitu ya kan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya nih kita punya muatan positif gitu ya kan. Di sini ada medan listriknya ya kan yang arahnya kemana arahnya? Keluar gitu ya kan. Nah, sehingga kalau misalnya kita ambil divergensi di sekitar titik ini ya kan, maka interpretasinya adalah kita ingin menghitung berapa banyaknya jumlah medan listrik yang keluar dari lingkaran ini gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Ya. Di sini kalau di sini tapi Nara bilangnya persatuan volume ya, karena memang sebenarnya kan ilustrasi yang lebih kompleksnya adalah kita bisa bayangin dia sebagai arah 3 dimensi kan. Maka lingkaran yang digambarkan di video ini sebetulnya adalah bola gitu ya, melingkupi suatu titik gitu ya. Dan kemudian divergensinya itu menggambarkan banyaknya flux yang keluar dari bola tersebut gitu ya kan. Bisa dibayangin sampai sini? Gitu ya. Dan kemudian kalau kayak gini nanti kalau dia medan listriknya berarah keluar, fluxnya berarah keluar, berarti nanti dia divergensinya bernilai positif nih kalau kayak gini. Oke? Jelas nggak sampai sini? Sedangkan kalau yang untuk yang muatan negatif itu nanti dia bakal ya medannya kan masuk ya ke dalam ya, sehingga kalau kita ambil flux yang ambil divergensi di sekitar partikel bermuatan negatif, maka nanti kita akan mendapatkan divergensi yang bernilai negatif karena dia banyakkan yang masuk gitu. Bisa dibayangin sampai sini? Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita ambil divergensi di daerah sini, maka kira-kira bakal gimana nih divergensinya? Positif atau negatif? Tadi ya positif kalau banyak yang keluar, negatif kalau banyak yang masuk ya. Kalau di sini di tengah-tengah lingkaran ini kira-kira divergensinya positif atau negatif ya? Nol. Kenapa nol? Jumlah yang masuk dan yang keluar. Jumlah yang masuk dan yang keluar sama ya. Jadi bukan berarti nggak ada yang masuk dan nggak ada yang keluar ya. Di sini tuh dia sebetulnya ada yang masuk ya kan, tapi ada juga yang keluar ya kan akibat si muatan yang sebelah sini ya kan ya. Dan kemudian kalau kita gambarkan secara penuh, tadi kita udah bahas ya miskonsepsi dari medan medan vektor ya. Ini bukan berarti di titik ini nggak ada medan listriknya nih. Ini juga ada nih ya kan. Mungkin dia akan seperti ini bentuknya kalau kita gambarin. Ya, jadi artinya di sini kita akan bisa lihat selalu ada medan listrik yang masuk dan keluar dengan besar yang sama namun arahnya berlawanan gitu ya, sehingga netnya, totalnya itu akan jadi 0 gitu ya. Sehingga divergensi di medan listrik seperti ini dia akan jadi 0 tuh. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Udah ya? Oke. Nah, si medan listrik ini dan juga divergensi mungkin sekalian kita lompat ke hukum Maxwell-nya ya. Hukum Maxwell, ada yang udah pernah lihat hukum Maxwell? Ada 4 hukum Maxwell. Apa aja 4 hukum Maxwell tersebut? Ada 4 ya, dan dia itu berkaitan dengan divergensi dan curl ya.
Hukum Maxwell yang pertama itu ngomongin divergensi terhadap suatu medan listrik ya. Gini ya. Nah, dia nilainya sama dengan rho per epsilon 0 gitu ya kan. Artinya apa ini? Divergensi dari suatu medan listrik itu akan sama dengan rapat muatan. Ini rho itu adalah rapat muatan persatuan, itu dia muatan persatuan volume. Sedangkan epsilon 0 ini adalah permitivitas elektrik, oke? Gitu ya. Jadi artinya dengan meninjau divergensi dari medan listrik di suatu titik, itu kita bisa mendapatkan informasi terkait apa muatan di dalamnya, gitu ya. Bisa dibayangin nggak sampai sini, ya kan? Nah, jadi artinya contoh ya kayak gini lagi nih. Misalnya di sini kita punya medan listrik nih, yang arahnya seperti ini, oke? Nah, terus kemudian kita ambil divergensi di sekitar titik ini nih yang dituju, ya kan? Ketika kita ambil divergensinya, ini divergensinya jadinya apa tadi nih kalau kayak gini? Positif apa negatif? Kalau kita ambil divergensi di sekitar ini, negatif atau positif? Negatif, ya kan? Karena banyakan yang masuk, bukan banyakan ini semuanya masuk ya, nggak ada yang keluar ya kan? Nah, ketika banyakan yang masuk, berarti divergensinya kan negatif. Kalau ininya negatif, berarti rho-nya itu juga negatif, yang artinya muatan di dalam lingkup yang kita ambil itu muatannya negatif. Jadi artinya dengan divergensi ini kita bisa bilang bahwa ada muatan negatif di dalam, kok ngomongnya negatif nulisnya positif ya? Ada muatan negatif di dalam lingkup yang kita buat kayak gitu. Jelas nggak sampai sini nih? Gitu ya. Jadi ini hukum Maxwell yang pertama itu berkaitan dengan divergensi medan listrik ya. Dan divergensi medan listrik ini itu juga sering disebut sebagai hukum Gauss kalau dalam fisika dasar ya. Jadi sebetulnya hukum Gauss itu sendiri juga ada ya persamaannya, tapi biasanya hukum Gauss itu digambarkan dengan integrasi ya. Kalau teman-teman ingat, dia notasinya integral E.dA equals to, gimana sih nulisnya? Kayak gini ya. Nah, dia itu akan sama dengan Q per epsilon 0 gitu ya. Nah, ini notasi ini tuh sama nih dengan yang ini. Cuma bedanya kalau ini dia meninjau dari banyaknya flux yang menembus suatu permukaan gitu ya. Sedangkan kalau ini dia meninjau banyaknya sama juga banyaknya si panah yang masuk atau keluar dari suatu permukaan. Again, ini lingkarannya kalau kita lihat dalam 3 dimensi ini permukaan ya, teman-teman ya. Permukaan bola. Oke, bisa dipahami nggak sampai sini? Ada yang mau tanya nggak tentang divergensi dari medan listrik dan interpretasi fisiknya? Udah jelas? Jelas ya? Oke ya. Baik, kalau gitu sekarang kita moving on ke kita berapa menit lagi nih? Sampai 10.40 ya? Oke. Kita moving on ke yang berikutnya. Hukum Maxwell yang kedua. Ada yang udah googling? Gauss magnet. Divergensi medan magnet ya kan? Apa dia bilang tuh divergensi medan magnet sama dengan 0 gitu ya. Nah, apa ya artinya kira-kira nih divergensi medan magnet? Ini tahu-tahu udah ngomongin medan magnet ya. Tapi ngomong-ngomong medan magnet, teman-teman bisa kebayang ya medan magnet ya, bedanya sama medan listrik, kebayang? Apa tuh bedanya? Atau mungkin persamaannya dulu deh, persamaan dari medan listrik dan medan magnet. Apa coba? Sebutin aja yang di kepala kalian, nggak usah takut salah. Persamaan dari medan listrik dan medan magnet, dari katanya aja udah jelas kan ya, dia sama-sama medan. Perbedaannya yang satu listrik, yang satu gitu aja udah ya kan. Apa artinya? Medan itu artinya dia adalah lingkungan yang dipengaruhi oleh suatu benda ya kan. Kayak tadi medan listrik adalah wilayah yang dipengaruhi oleh partikel bermuatan listrik gitu ya. Dan bagaimana sih ketika kita taruh muatan listrik di suatu medan, yaitu nanti partikel listrik itu akan mengalami pengaruh akibat adanya medan listrik ya kan. Kita tadi udah belajar ya. Kayak tadi ya kan, kalau misalnya kita punya medan listrik seperti ini, maka kalau kita taruh partikel bermuatan listrik di medan ya, maka partikel tersebut akan mengalami gaya listrik yang menyebabkan dia ketarik gitu misalnya. Oke. Nah, kalau medan magnet ya tadi sama-sama medan, betul. Nah, cuma bedanya
Apa tadi? Katanya tadi magnet ya kan? Nah, berarti gimana tuh? Tadi tinggal dibalik aja kan. Medan listrik adalah medan yang mempengaruhi partikel bermuatan listrik. Berarti medan magnet adalah wilayah yang mempengaruhi apa? Partikel bermuatan magnet. Apaan tuh maksudnya partikel bermuatan magnet? Partikel bermuatan magnet maksudnya gimana tuh? Partikel bermuatan magnet. Contoh, apa sih partikel bermuatan magnet? Siapa tuh tadi jawab tuh? Iya tuh, yang jawab siapa tuh tadi? Kita tanya ke yang ngumpulin kedua, Ranti Azmia Andaru. Mana Ranti? Ada Ranti? Oke, Ranti. Tadi kita ngomongin bedanya medan listrik dan medan magnet. Medan listrik itu medan yang mempengaruhi partikel listrik, sedangkan medan magnet adalah... Boleh mikrofonnya dikasih ke Ranti dulu? Sambil mikrofonnya OTW, boleh nanti cari-cari jawaban dalam waktu yang sangat singkat. Nggak apa-apa Ranti, nggak usah bener, nggak mesti bener. Bukan yang nggak usah bener, kalau nggak usah bener kayak nyuruh salah ya jadinya. Nggak mesti bener Ranti, jawab aja sepemikiran Ranti. Medan magnet itu apa Ranti? Kalau medan magnet itu sendiri kan ruangan yang di sekitar magnetnya ya, dimana gaya magnetiknya itu dapat dirasakan oleh benda yang bermuatan atau bermagnet lain. Nah, betul itu dia. Jadi medan magnet itu adalah medan yang akan mempengaruhi benda yang memiliki magnet gitu ya kan? Iya. Ketika ada benda bermagnet di dalam situ, dia akan merasakan gaya magnet. Betul ya? Contohnya apa sih Ranti benda yang memiliki magnet? Sebut aja Ranti. Ini pertanyaan SD nih. Benda yang punya magnet, sebut aja, random aja pasti bener kayaknya. Enggak Ranti, iya magnet. Selain magnet dah, apa kira-kira benda yang? Apa? Dinamo bisa. Apalagi? Yang paling gampang deh, yang paling gampang. Ada deh satu nih. Ini kayak udah mekaniks banget tuh ya. Pakai dinamo ya. Berat juga Tion ya bahasanya. Kompas bisa nggak Pak? Kompas, betul. Kompas itu jawabannya yang saya tunggu ya. Jadi kompas, yes, that's true. Jadi teman-teman bisa bayangin ketika kita punya medan magnet, warna apa ya medan magnet? Warna ungu deh. Ya jadi ketika kita punya medan magnet nih, misalnya kayak gini ya kan, maka medan tersebut akan mempengaruhi benda yang memiliki magnet. Misalnya kompas ya kan. Kalau kita taruh kompas di sekitar daerah yang memiliki medan magnet, maka kompas tersebut akan dipengaruhi kan? Dipengaruhinya gimana tuh? Dia bakal aligning si panahnya ya kan ya? Iya. Yang bagian apa namanya kutub utaranya atau jarum mana sih? Ini jarumnya si selatan gitu ya misalnya, atau mungkin utaranya ke sini kanannya, terus selatannya ke sebelah sini gitu ya kan? Jelas nggak sampai sini? Oke? Ya, jadi nanti dia akan aligned dengan si medan magnetnya. Sedangkan medan magnet ini sendiri itu kan tentu dia dihasilkan oleh ini ya apa namanya oleh magnet batang ya. Jadi misalnya di sini kita punya dua magnet batang, maka di antara magnet batang tersebut akan ada medan magnetnya ya kan. Nah, kalau misalnya magnetnya berarah ke sini, berarti yang utara yang mana ya? A atau B? Yang A utara, yang B selatan. Sepakat semuanya? Boleh jelasin kenapa? Siapa yang sepakat tadi? Giliran ditanya, mana yang sepakat? Coba angkat tangan yang sepakat, ini utara yang sebelah kiri, angkat tangan. Boleh jelasin kenapa Kezia pikir ini dia yang utara sebelah kiri? Betul banget, exactly. Ini tepat sekali ya. Jadi karena di sini kita lihat kompasnya itu S-nya itu ke sebelah kiri ya. Dan kita tahu magnet itu dia akan saling tarik-menarik terhadap kutub yang berlawanan ya. Jadi di sini S-nya akan ketarik ke sebelah kiri, berarti yang narik si S-nya ini adalah U gitu ya. Sedangkan U-nya ketarik ke sebelah kanan, berarti sebelah kanan ini pasti S gitu ya kan. Ya jadi again itu cara kita untuk menginterpretasi si medan magnet. Jadi medan magnet itu menggambarkan bagaimana
gaya yang muncul pada benda yang memiliki magnet gitu. Dia akan aligned gitu ya kan. Dan dia akan mengikuti arah utara tuh si arah panahnya. Dipahami sampai sini? Gitu ya kan ya. Ya memang mungkin di sini karena dia ngomongin magnet kan ya, jadi mungkin nanti di sini dia cuma align doang ya, tapi again kita tetap bisa membayangkan si medan magnet itu sebagai aliran fluida ya, seperti halnya medan vektor yang tadi gitu ya. Jadi meskipun di sini nggak ada muatan yang bergerak gara-gara adanya medan magnet, tapi cara untuk menginterpretasinya juga sama gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Oke ya. Nah sekarang di sini ada statement dari hukum Gauss juga sebetulnya ya, ngomongin divergensi dari medan magnet itu sama dengan 0 ya. Oke, jelas nggak sampai sini? Jadi artinya teman-teman, halo, dikit lagi teman-teman, 4 menit lagi, saya harap teman-teman bisa bertahan di 4 menit yang tersisa. Ya kan ini nggak susah-susah amat ya materinya, gini-gini doang dari tadi cuma gambar-gambar aja ya kan. Nah berarti kalau misalnya kita punya medan magnet yang digambarkan seperti ini, teman-teman kira-kira bisa kasih comments gak? Kira-kira gambar ini benar apa salah? Kalau ada medan magnet yang digambarkan seperti ini, kira-kira ini betul atau tidak? Yang bilang betul angkat tangan. Oke, yang bilang salah angkat tangan. Nggak ada yang bilang. Nggak apa, salah nih. Kamu angkat tangan ini tipis tadi kelihatan. Oke, boleh kasih mic-nya ke sini. Mana tadi mikrofonnya? Siapa namanya? Salsa. Salsa. Oke, Salsa. Gambar yang saya buat ini betul apa salah? Kalau untuk menggambarkan medan magnet salah. Yang medan magnet ya salah. Oke, kenapa Salsa ini salah? Karena medan magnet kan ada di situ di gambar ada dua, ada utara sama selatan. Betul. Ya, jadi kalau satu arah doang. Kalau satu arah doang. Ya, kemasuk doang gitu kayak salah. Masuk doang kayaknya salah. Kayak. Ya. Ada validasinya Salsa, itu dari hukum Maxwell kedua. Hukum Maxwell kedua apa tadi Salsa? Itu Divergensi dari medan magnet sama dengan 0. Artinya apa sih divergensi dari medan magnet sama dengan 0? Tadi divergensi artinya apa? Yang flux masuk. Jumlah yang masuk, ya kan? Yang masuk, yang keluar. Ih, nyala-nyala ini saya hampir aja ketipu tuh. Yang keluar ya, jumlah yang keluar ya kan? Nah, sedangkan kalau statement dari Maxwell, divergensi dari medan magnet sama dengan 0 artinya jumlah yang keluar sama dengan yang masuk. Kalau ini yang saya gambar itu masuk doang. Divergensinya jadinya apa tuh kalau kayak gitu? Negatif kan ya? Iya. Dan nyatanya tadi berdasarkan hukum Maxwell katanya dia harus 0. Berarti ini salah nih yang saya gambar gitu ya kan? Ya karena dia nggak mungkin dia negatif tuh, divergensi dari medan magnet tuh nggak mungkin negatif, nggak mungkin positif. Dia harus 0 gitu ya. Oke, jelas nggak nih? Nah pertanyaannya adalah kenapa harus 0 gitu ya kan? Nah ini berkaitan dengan sifat dari medan magnet yang berpasangan antara kutub utara dan selatannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil di sini kutub utara, kutub selatan ya kan? Apa sih U sama S gitu ya. Teman-teman tentu udah pernah belajar bahwa medan magnet itu bisa kita visualisasikan berarah dari kutub utara ke kutub selatan, ya enggak? Iya. Ya kan ya? Nah, sehingga kalau misalnya kita ambil flux atau apa istilahnya muatan atau permukaan Gauss di sekitar ini nih misalnya. Di sekitar ini nih. Di bagian yang utara doang ya. Nah, maka di sini berdasarkan hukum Maxwell, di sini dia fluxnya itu harusnya 0, ya kan? Jelas nggak sampai sini, teman-teman? Divergensinya 0 harusnya. Padahal gimana kalau kita lihat di gambar ini, yang saya gambarin, divergensinya 0 atau positif atau negatif nih? Positif, ya kan ya? Karena apa? Panahnya ke atas ya. Nah, sebenarnya dia panahnya keluar doang karena di sini belum digambarkan flux magnet yang ada di dalam magnetnya. Karena di dalam magnet itu tuh medan magnet itu akan melanjut, teman-teman. Jadi seperti ini. Kelihatan nggak tuh garis ungu yang saya gambar di dalam? Ya. Jadi artinya teman-teman bisa lihat ada yang masuk, ada yang keluar juga gitu ya. Sehingga dia total divergensinya jadinya 0.
Jadi divergensi dari medan magnet itu haruslah 0 gitu ya. Yang menunjukkan bahwa dia itu harus ada kutub utara sama selatan ya jadinya ya. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah ini memiliki makna esensi secara fisis ya. Yaitu dia memiliki makna yang penting di mana ini dikit lagi extend 2 menit aja. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman potong nih si kutub utara ya, magnetnya itu dibagi jadi 2, dibelah ya kan? Ya. Maka ketika kita ambil si divergensinya lagi, ini dia bilang harus 0 kan? Ketika dia bilang harus 0, ini nunjukin bahwa ketika kita membuat potongan dari potongan dari benda magnet ya, dia itu akan menghasilkan kutub utara dan kutub selatan yang baru gitu. Jelas nggak? Ya jadi dari yang tadinya ini utara selatan, nah terus pas dipotong ini misalnya kita ambil setengah paling atas, nah ini dia bakal menghasilkan kutub selatan yang baru di sini. Gitu ya. Nah, jadi interpretasinya apa? Interpretasi dari persamaan Maxwell kedua itu adalah medan magnet atau benda magnet itu dia tidak bisa diambil monopolnya atau tidak bisa dibuat sebagai satu kutub doang ya. Monopol itu ya kayak muatan ini namanya monopol, dia cuma satu muatan positif atau negatif. Nah magnet itu nggak bisa gitu, dia harus berpasangan antara utara dan selatan gitu ya, nggak boleh jomblo, dia suka kesepian anaknya. Anyway, udah mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri kelasnya? Ya silakan. Nggak apa-apa ya, Tio nanya ya dikit ya, nggak apa ya. Kalau makan kan dipecah-pecah bisa, kalau digabung bisa nggak? Kan digabung bisa banget. Digabung, misalnya apa nih, utara sama utaranya gitu ditempelin. Utara selatan, kayak misalkan 2 makan gitu. Ditempelin gitu. Utara sama selatan terus ditempel gitu, utara selatan juga. Bisa aja. Saya pernah nyobain tuh magnet pas dipecah. Tolong teman-teman nih, pertanyaan dulu nih dari Tio. Oke. Nyobain magnet. Saya pernah, nggak tahu bener atau enggak, saya pernah ini magnet di satuan nih. Pecah dia langsung kayak tolak kayak gitu. Oh, terus habis itu coba untuk nyambungin lagi? Iya, sambungin lagi dengan, kan bentuknya sama kayak gini, nggak bisa. Oh gitu. Oke. Mungkin karena pecahan yang nggak simetris kali. Mungkin ya. Maksudnya gini, kalau misalnya emang bentuknya kotak, kayak gini kotak. Astagfirullah. Sorry. Beli baru. Ya. Jadi misalnya bentuknya kotak gini kan. Terus habis itu teman-teman pecahin tepat di tengahnya, rata gitu kan, halus gitu ya kan. Maka nanti dia akan menghasilkan ya pecahan utara selatan lagi sih harusnya di tempat yang pecahannya tadi gitu. Sehingga kalau di-connect harusnya bisa gitu. Mungkin kalau emang pecahannya itu dia nggak rata, bisa jadi ada perubahan dari magnetisasi di bendanya, sehingga kutub selatan yang terbentuk itu nggak di bagian pecahannya gitu. Makanya jadi kayak nggak bisa connect gitu. Iya. Karena saya apalagi tergantung penyebab pecahan. Maksudnya kalau pecahannya apalagi karena dibanting gitu kan, itu biasanya dia juga bisa merusak orientasi magnetnya kayak gitu. Oke, baik, mungkin kita sampai sini dulu dan kita akan lanjutkan lagi materinya kembali di hari Kamis. Nanti bakal ada tetap PR, jadi tetap dipantau epsilonnya ya. Tapi PR-nya paling terkait dengan apa yang kita udah pelajarin hari ini sih, itu terkait dengan divergensi listrik dan magnet aja dulu paling. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Ada begitunya. Itu emang tradisi kelas ini. Aduh lucu.